Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen kita, Ibu Ginalita Ratnayanti MPD, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Fakta, Konsep, dan Generalisasi dalam IPS. Sebelum kelompok kami membahas materi kami, saya ingin mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Lutfia. Yang kedua ada Kak Safira Ine Pramita. Yang kedua ada Kak Hafidhia Nazihah. Yang ketiga yaitu Kak Ainu Syifa. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita mulai presentasi kelompok kami. Slide pertama yaitu apa sih itu fakta? Fakta, secara harfiah, kata fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi benar ada. Bisa juga diartikan bahwa itu adalah sesuatu yang dipercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan, realitas yang real, benar, dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Di dalam sains, fakta mempunyai makna tersendiri. Fakta merupakan hasil observasi yang bisa dibuktikan secara acak, memiliki relevansi dalam berkaitan dengan teori. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi sosial atau IPS terjadi karena adanya interaksi antara fakta dan teori. Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru. Fakta juga merupakan alasan untuk menolak dari teori yang ada dan bahkan fakta dapat mendorong untuk mempertajam rumusan teori yang telah ada. Menurut Banks, pada tahun 1985, fakta merupakan pernyataan positif dan rumusannya sederhana. Fakta adalah data aktual. Contohnya yaitu 1, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. 2, jarak antara kota A dan ke kota B adalah 150 km. Yang ketiga, bumi berputar mengelilingi matahari. Ada kalanya guru perlu mencari upaya untuk lebih menjelaskan pengertian fakta ini dengan cara sederhana. Misalnya dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. 1. Coba kamu hitung berapa jumlah murid di kelas yang hadir hari ini. 2. Siapakah nama kepala sekolah kita? 3. Ada berapa ruangan belajar yang dimiliki oleh sekolah kita? Jawaban-jawaban peserta didik itu merupakan fakta. Misalnya berikut ini. 1. Siswa yang hadir sekarang ini ada 31 orang. Yang kedua, kepala sekolah kita namanya Ibu Nani. Yang keempat, sekolah kita memiliki 6 ruangan belajar. Baik, apa itu konsep? Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengategorikan suatu kelompok dari suatu benda atau gagasan atau peristiwa. Misalnya, kita sebutkan kata keluarga. Maka ke dalam konsep keluarga itu termasuk bapak, ibu, anak-anak, saudara, dan sebagainya. Sesungguhnya, peserta didik telah belajar konsep sejak sebelum masuk sekolah, sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan berpikirnya. Dan tentu berbeda dengan belajar konsep di sekolah. Di sekolah, mereka belajar konsep yang semakin abstrak sifatnya atau simbolis. Misalnya, mereka belajar tentang konsep keluarga.
Di kelas rendah, mengembangkan pemahamannya tentang keluarga dengan simbol. Sementara di kelas tinggi, dapat menggunakan diagram. Dengan menggunakan bermacam simbol untuk mempolakan keluarga dalam kaitan yang lebih luas. Konsep dapat dipelajari dengan efektif jika disertai dengan mengemukakan sejumlah contoh yang positif. Misalnya, kita mengemukakan konsep kota akan segera dapat dipahami oleh siswa dengan menyebutkan contoh seperti Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Di samping itu ada juga yang disebut non-contoh. Misalnya jika kita ingin mengembangkan pengertian kebebasan, contoh positif dapat kita kemukakan tentang kebebasan manusia untuk menentukan pilihannya. Misalnya dengan sederhana, memilih sekolah, warna pakaian, makanan, dan sebagainya. Hal ini merupakan keinginan semua orang. Non-contohnya misalnya dengan mengemukakan akses dari kebebasan yang tidak terkendali. Misalnya kerisauan, kemungkinan anarki, korupsi, dan lain-lain. Atau dapat juga dengan mengemukakan apa jadinya masyarakat ini jika manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali, atau sebaliknya bebas sama sekali. Peserta didik diajak berpikir kritis. Hasil penelitian membuktikan konsep efektif diajarkan jika sejumlah contoh positif dikemukakan sehingga dapat dibentuk karakteristik dari konsep yang diajarkan. Diikuti dengan contoh negatif yang menggambarkan absensinya. Karakteristik yang membedakannya. Disinilah perlunya contoh dan non-contoh dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Apa itu generalisasi? Generalisasi menurut Skonek mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terkait dengan konsep. Cara yang paling mudah untuk memahami generalisasi dalam hubungannya dengan konsep adalah dengan cara menelusuri proses terbentuknya generalisasi. Untuk itu, diperlukan paling sedikit dua konsep, bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Misalnya dari bidang keilmuan sosiologi saja atau paduan dari sosiologi dan sejarah atau disiplin ilmu lainnya. Generalisasinya yaitu setiap grup atau kelompok memiliki sistem norma yang membimbing perilaku anggotanya. Contoh, di atas menunjukkan terbentuknya generalisasi dari dua konsep dalam sosiologi, yaitu konsep grup atau kelompok dan konsep norma. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa generalisasi menunjukkan adanya hubungan di antara konsep dan berisi pernyataan yang bersifat umum. Tidak terkait pada situasi khusus, generalisasi dibentuk untuk membantu kita agar dapat memahami atau mengerti tentang dunia di mana kita hidup. Secara singkat telah kita kemukakan pengertian peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi setelah mengetahui pengertian peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Sekarang dapat ditelusuri keberadaannya dalam kurikulum IPS SD kelas rendah. Sebagai contoh, mari kita telusuri beberapa peristiwa fakta, konsep, dan generalisasi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan IPS SD tahun 2006 di kelas rendah. Berdasarkan kurikulum tersebut, maka mata pelajaran IPS yang merupakan satu kesatuan dalam tematik dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan atau kompetensi analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat dalam membentuk kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Dari ruang lingkup pembelajaran IPS yang tercantum dalam KTSP, pembelajaran IPS mengikuti Expanding Communities of Men atau HANA dalam Banks tahun 1985, baik keluasannya maupun ke dalamnya. Kepada peserta didik, diajarkan lingkungan kehidupan dari yang terdekat dengan dirinya, yaitu keluarga, rumah, kemudian perkembangan
ke lingkungan kehidupan yang lebih luas, misalnya di RT atau RW, sekolah, desa, kota, dan provinsi sendiri melalui aspek-aspek sosiologis, geografis, ekonomis, dan sejarah. Baik, kesimpulan tersebut yaitu fakta merupakan hasil observasi yang bisa dibuktikan secara acak, memiliki relevansi, dan berkaitan dengan teori. Sedangkan konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengategorikan suatu kelompok dari suatu benda atau gagasan atau peristiwa. Lalu Skunek pada tahun 1988 mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terkait dengan konsep. Cara yang paling mudah untuk memahami generalisasi dalam hubungannya dengan konsep adalah dengan cara menelusuri proses terbentuknya generalisasi. Untuk itu diperlukan paling sedikit 2 konsep, bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu ya teman-teman yang ingin mau sharing atau mau menambahkan dan juga mau bertanya mengenai materi yang kami bahas ini, dipersilahkan. Izin Boleh bertanya. bertanya kalau Tia. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh izin bertanya. Siapa dulu nih? Baik, Pak, silahkan. Tadi siapa duluan? Meti. Saya dulu tadi ya. Tiga penanya dulu ya. Tadi Bu Oke, Neti, Kak Maria, dan Pak Fahri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Iya. Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanti izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kelompok 1 di sini mempresentasikan tentang konsep, fakta, dan generalisasi dalam IPS. Ya, Kak Safira ya. Nah, di sini yang akan saya tanyakan itu kan konsep itu sendiri adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan suatu kelompok, benda, atau gagasan ataupun gagasan peristiwa. Seperti itu ya Kak Safira ya kalau nggak salah. Ya, Bu. Oke, baik, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara implementasi konsep pada anak SD di pembelajaran daring sesuai dengan pembelajaran kita saat ini. Ya, baik, Bu Neti. Bu Neti, maaf, saya ulang ya. Jadi, cara mengimplementasikan konsep IPS dalam pembelajaran daring. Iya, tepat sekali, Kak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, Kak Maria, silakan. Iya, selamat pagi, Kak. Izin bertanya untuk kelompok 1. Yang mau saya tanyakan, mengapa generalisasi dalam sejarah berbeda dengan ilmu sosial? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Pak Fahri duluan atau aku nih? Aku lah, aku udah nanya duluan.
Oke, saya mau bertanya pada kelompok 1. Tadi di akhir diterangkan bahwa materi IPS tidak lepas dari fakta, konsep, dan generalisasi ya di SD. Jadi tadi diterangkan bahwa materi IPS di SD dilepas dari fakta, konsep, dan generalisasi. Nah, yang mau saya tanyakan, dalam mengajarkan IPS ini, apakah harus berurutan dari fakta, konsep, dan generalisasinya, atau dilaksanakan menurut kebutuhan? Jadi maksud Bapak kalau ngajar IPS tuh kayak harus ada fakta, konsep, generalisasi secara sistematis atau boleh acak gitu? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Sapira. Ditampung dulu ya. Baik, dari pertanyaan tadi buat teman-teman, apakah ada yang mau menjawab, Kak Tia atau Kak Safira, Kak Ainu? Sebentar ya teman-teman. Baik ya. Tia mau jawab pertanyaannya Pak Fari terlebih dahulu ya. Pertanyaan Pak Fari, apakah dalam mempelajari IPS itu fakta, konsep, dan generalisasi harus diajarkan secara sistematis atau boleh acak? Tentu saja jawabnya harus diajarkan secara berurutan, Pak. Jadi karena fakta, konsep, dan generalisasi ini tersusun secara hierarkis. Fakta yang sudah didapat akan membentuk konsep dan generalisasi. Jadi jika sudah ada faktanya, maka sudah pasti akan terbentuk konsep dan generalisasinya. Oleh karena itu, fakta perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum konsep dan generalisasi. Seperti itu, Pak Fari. Terima kasih Kak Hafifia dan sama-sama, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maria terlebih dahulu ya. Tadi pertanyaannya, mengapa generalisasi dalam sejarah berbeda dengan ilmu sosial lainnya ya? Jadi generalisasi itu secara bahasa Latin dimaksud yaitu umum, adalah pekerjaan penyimpulan dari yang khusus kepada yang umum, akan tetapi generalisasi dalam sejarah berbeda dan bertentangan arti dalam istilah. Hal ini dikarenakan sejarah didefinisikan sebagai ilmu yang mengungkapkan suatu peristiwa dalam keunikannya, Kak. Apakah sudah jelas atau ada yang mau tambahkan? Bagaimana, Kak Maria? Baik, Kak, cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk
untuk pertanyaan dari Bu Neti, teman-teman ada yang mau menjawab? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Neti. Kan seperti yang tadi saya sudah jelaskan di PowerPoint, ini juga ada contohnya kan. Di PowerPoint saya itu berisikan sesungguhnya peserta didik telah belajar konsep sejak sebelum masuk sekolah sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan berpikirnya. Nah, kalau di sekolah mereka belajar konsep yang semakin abstrak sifatnya atau simbolis. Misalnya mereka belajar tentang konsep keluarga. Mungkin bedanya kalau di pembelajaran yang tidak tatap muka ini, mungkin guru nggak bisa secara langsung nerangin, jadi mungkin pakai perumpamaan atau video yang jadi membantu anak-anak mempunyai gambaran. Ya, intinya mungkin kita bisa pakai contoh keluarga, Bu, di sini. Misalnya mereka belajar tentang konsep keluarga di kelas rendah, mengembangkan pemahamannya tentang keluarga dengan simbol. Sementara di kelas tinggi dapat menggunakan diagram. Nah, sedangkan kalau kita pembelajaran online, Bu Guru mungkin bisa pakai visualisasi gambar keluarga atau apa. Nggak sulit sih, cuman bedanya ya sekarang hanya bisa divisualisasikan saja, nggak bisa diperlihatkan secara langsung. Itu bagaimana, Bu Neti? Ya, boleh. Mungkin yang lain ada yang menambahkan dari kelompoknya atau biasanya yang sudah ngajar mungkin ya, biar kita sama-sama berbagi, sama-sama bisa kita implikasikan di anak-anak SD saat kita mengajar. Karena kan kondisi kita saat ini kan masih daring ya. Mungkin yang lain nggak apa-apa ya Safira ya, kita sharing aja kan ya. Ya, Bu. Untuk Iya, Bu. menambah Ayo semuanya teman-teman. bagi yang sudah mengajar punya cara tersendiri, silahkan masukannya agar kita sama-sama bisa di sini. Ayo teman-teman yang lain yang pengalamannya lebih banyak dari kami, barangkali mau sharing atau menambahkan jawaban dari Kak Safira. Jika tidak ada, tidak apa-apa Kak Safira, dilanjut saja. Berarti jawaban Kak Safira ya sudah tepat menurut teman-teman yang lain ya. Menurut saya juga tentunya, karena kan saya yang bertanya, maka itu saya bertanya karena saya tidak tahu jawabannya. Ya, baik Bu Neti. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau saya nambahin sedikit kali ya, Bu. Oh iya, silakan. Misal kalau di Zoom itu kita bisa mengumpamakan konsep seperti pada saat di Zoom. Jadi konsep sekolah contohnya yaitu ada murid, ada guru yang belajar, dan konsepnya itu di sekolah itu guru dan murid belajar meskipun tidak di kelas tapi bisa juga melalui Zoom. Konsep sederhananya sih seperti itu, Bu. Nanti kalau sudah tidak daring baru deh kali dijabarkan secara luas mengenai konsep. Tambahnya itu aja sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Kak Hafitia. Ya, Bu, sama-sama. Baik, untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau tidak ada?
Saya Kak izin bertanya. Baik, Kak Amelia. Mariana. Silakan. Silakan. Mengapa seorang guru sekolah dasar harus memiliki bekal keterampilan dasar IPS? Baik, apa ada yang lain? Apakah ada yang menjawab pertanyaan dari Kak Meli, Kak Safira, karena Kak Hafitia, sama Kak Ainul? Kak Ainu Syifa barangkali mau menjawab atau sedang ada masalah jaringan. Maaf, sebentar ya, Kak. Oke, Kak. Baik, tadi pertanyaannya Kak Meli, mengapa seorang guru sekolah dasar harus memiliki bekal keterampilan keterampilan dasar IPS gitu ya, Kak? Iya, Kak. Mungkin melalui pengajaran IPS, peserta didik dapat kayak memperoleh pengetahuan, keterampilan, terus sikap dan kepekaan untuk menghadapi kehidupan dengan tantangannya. Terus bisa juga siswa memiliki sikap-sikap yang sudah dipelajari atau disampaikan dengan guru sekolah yang menerangkan dalam pelajaran IPS. Kayak gitu sih, Kak. Terus selanjutnya juga diharapkan mereka kelak nanti juga mampu bertindak secara rasional dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Menambahkan ya, Kak. Ini kan mengapa seorang guru sekolah dasar harus memiliki bekal keterampilan dasar IPS. Karena kan pada dasarnya guru sekolah dasar itu dia mengajar hampir harus bisa semua kan, dari matematika, kayak kita lihat aja pembelajaran kita pas lagi kuliah, kita ada olahraga malah
Padahal kan guru olahraga punya ada sendiri kan nanti pasti di SD. Nah, jadi kenapa kita harus punya ya? Karena itu kewajibannya guru sekolah dasar harus memiliki banyak keterampilan multitalent. Kayak sekarang aja kita lagi diuji sekolah online. Nah, berarti kan kita juga harus bisa dong menggunakan teknologi segala macam. Jadi guru nggak juga harus memiliki keterampilan dasar IPS doang. Jadi kayak semuanya harus bisa gitu Kak. Bagaimana Kak? Baik, Kak Safira dan Kak Sifat, terima kasih. Sama-sama Kak. Boleh menambahkan sedikit Kak Safira? Silakan, Boleh Bu Bu. Neti. Oke, Bu baik. Neti. Kan dikatakan yang ditanyakan oleh Kameli tadi adalah mengapa seorang guru SD itu harus mempunyai keterampilan dasar IPS. Di sini kita fokus ke IPS-nya aja ya, ke keterampilan dasar IPS. Karena benar sekali yang dikatakan oleh Kak siapa tadi yang pertama, maaf. Lalu ditambahkan oleh Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Kak Ainus Sifa bahwa dengan mempelajari pengetahuan IPS itu kita bisa mempunyai sikap, anak-anak kita bisa mempunyai sikap yang lebih baik dan tentunya berpikir rasional. Lalu ditambahkan lagi oleh Kak Safira, itu sudah tepat sekali. Nah, pada dasarnya di sini guru itu untuk mengajarkan kepada siswa, tentunya kan guru itu harus mempunyai keterampilannya terlebih dahulu. Kalau gurunya, coba dibayangkan kalau misalnya gurunya itu tidak terampil atau tidak mempunyai keterampilan khusus atau keahlian khusus dalam menjelaskan atau mengajarkan kepada peserta didik, apalagi ini kan tingkat SD. Tingkat SD itu adalah tingkat dasar. Nah, kalau misalnya gurunya aja tidak mampu, bagaimana anak tersebut bisa mencapai atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidupnya nanti di masa yang akan datang. Jadi, untuk mendapatkan siswa yang cemerlang, istilahnya ya, cemerlang di masa depan itu harus diawali dengan gurunya dulu yang mempunyai keterampilan yang hebat dan lainnya. Seperti itu aja sih Kak, jadi didasarkan oleh gurunya terlebih dahulu. Untuk mendapatkan peserta didik yang cerdas, cermat, kreatif itu didasarkan oleh gurunya terlebih dahulu. Maka dari itu untuk guru SD memang benar dikatakan Kak Safira, apalagi sekarang kurikulumnya kurikulum tematik terpadu ya, tematik terpadu yang mengaitkan pada satu tema. Di dalam satu tema itu harus ada pelajaran mulai dari PPKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Kalau untuk tingkat siswa dasar SBDP itu dijadikan satu semua kecuali matematika. Nah, dari situlah kenapa guru SD itu harus mempunyai keterampilan. Kalau guru SD-nya tidak ada keterampilan, maka sudah dipastikan apa yang akan terjadi oleh peserta didik kita. Seperti itu aja sih Kak Meli untuk tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Neti. Boleh menambahkan? Terima kasih Bu Neti. Boleh Kak Fari, silakan. Oh iya, jadi dijawab semuanya ya dari Kak Inu, Kak Sato, dan Bu Neti. Tapi memang dapat tersimpulkan bahwa kenapa harus guru SD itu memiliki keterampilan IPS. Karena sesuai dengan tujuan IPS itu sendiri di sekolah dasar yaitu ataupun di SMP, tujuannya untuk menciptakan generasi yang baik dan berjiwa tangguh. Generasi yang tangguh itu tujuan ada di IPS. Jadi kenapa harus penting? Ya itu untuk mempersiapkan generasi yang tangguh dan juga yang berkarakter baik. Jadi dari poin-poin semua yang dijelaskan tadi tujuannya adalah tadi untuk menciptakan atau menyiapkan generasi yang tangguh sesuai dengan tujuan IPS itu sendiri. Mungkin itu deh tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Neti dan Pak Fari atas tambahannya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau bisa sharing-sharing nih yang udah pengalaman mengajar teman-teman yang lain? Selamat pagi teman-teman. Saya boleh bertanya?
Masih bisa bertanya? Boleh Kak Frista, silakan. Ya, saya mau bertanya gimana sih caranya mengajarkan anak didik nih, terutama kayak di kelas rendah, konsep dasar IPS yang kan masih daring nih, walaupun daring tapi bisa menarik dan mudah dipahami oleh anak SD yang di tingkat kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Terima kasih. Baik Kak Frista, terima kasih. Kak Frista, pertanyaannya bagaimana Kak? Jadi bagaimana cara mengajarkan konsep IPS ke Ya, anak peserta didik khususnya untuk kelas rendah seperti kelas 1 2 begitu Kak? Nah, iya apa namanya? Mengajarkan gitu ya konsep dasar IPS ke anak SD, tapi yang menarik dan mudah dipahami gitu. Ya, baik Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Frista. Jadi, Kak Frista tadi nanya bagaimana cara mengajarkan tentang konsep dasar IPS yang mudah dan menarik, ya gitu ya intinya ya, yang mudah dan menarik untuk anak sekolah dasar. Ya, jadi untuk dapat menumbuhkan minat kepada siswa dalam mempelajari IPS itu dengan menggunakan cara membuat pelajaran di luar kelas gitu. Terus kayak membuat
game di dalam kelas kayak gitu. Terus mengadakan penelitian atau observasi siswa gitu. Hal ini menumbuhkan siswa untuk kreatif kayak gitu, Kak. Jadi kayak di dalam kelas itu kita bermain game tentang latihan seperti kayak berjualan atau mengadakan penelitian atau observasi gitu. Terus juga bisa membuat pembelajaran di luar kelas kayak gitu. Aku boleh nambahin nggak? Oh, ditambah. Oh, Boleh, Kak. silakan Kak Vita. Jadi kan sebenarnya setahu aku pelajaran IPS itu belum ada di kelas rendah, baru ada di kelas 4, 5, 6. Nah, biasanya kalau untuk pelajaran IPS kita tuh bukan mengajarin tapi kayak ke pembiasaan atau jadi habit, kayak misalnya saling tolong menolong, saling menghargai, itu yang kayak gitu dulu yang kita tumbuhkan. Sedangkan pelajarannya akan dipelajari nanti di kelas 4, 5, 6 kayak gitu Kak Frista. Iya, betul. Saya juga Jadi menambahkan ya. Baik. Ya, baik. jadi Terima kasih. betul Kak Vita. Jadi di kelas rendah itu kelas 1 2 belum mempelajari IPS Kak. Di tema cuma ada 5 pelajaran. Nanti dipelajari di kelas 4, 5 dan 6. Cuma untuk mengenal IPS bisa dengan seperti tadi Kak Vita, saling tolong menolong antar teman, seperti itu Kak Frista. Ya, terima kasih buat jawabannya. Sama-sama Kak, terima kasih juga Kak Vita. Kelompok 1 boleh menambahkan tidak? Boleh sekali Bu Neti, silakan Bu. Cara apa tadi? Maaf, soalnya tadi apa sih kata Kak Frisa, cara mengenalkan pembelajaran IPS yang menarik di kelas rendah dan mudah dipahami. Baik, untuk kelas rendah itu memang tidak ada pelajaran IPS, namun pastikan untuk misalnya perbedaan agama, pengenalan perbedaan agama itu juga kan ada di pelajaran IPS. Itu sama, sudah didapatkan di kelas 1 untuk pelajaran PKN itu hampir sama ya. Jadi untuk pertama itu, untuk penguatannya biasakan, dalam pembelajaran daring itu biasakan di awal waktu, kita bersama-sama misalnya untuk menyanyikan lagu Semangat Juang, seperti Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, itu juga bisa diaplikasikan untuk pembelajaran di kelas rendah. Lalu misalnya di akhir kita misalnya nyanyi lagu Padamu Negeri, itu kan termasuk ke IPS ya. Terus juga yang kedua kalinya tentu bisa dengan seperti ini. Untuk IPS itu mengenal kebudayaan, mengenal lain-lain, itu bisa juga dengan cara, kalau untuk daring itu karena tidak bisa bertatap langsung dengan guru maupun teman, jadi bisa dengan belajar dari lingkungan, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan rumah kalau dia boleh keluar, tapi biasanya kalau anak-anak itu tidak boleh keluar, jadi bisa mengenal misalnya gini, makanan khas itu termasuk ke dalam IPS. Makanan khas itu kan ada dari, misalnya mamamu dari mana, papamu dari mana. Jadi suku mereka apa itu bisa diterapkan seperti itu untuk pembelajaran daringnya. Pasti otomatis dengan mereka terjun langsung, itu anak-anak akan selalu ingat, oh apa sih yang dimaksud dengan suku, apa yang dimaksud dengan budaya, makanan khas itu seperti apa, seperti itu sih Kak Frista. Karena memang ini memang benar yang dikatakan kelompok 1 sudah sangat benar sekali, pembelajaran IPS tidak ada di tidak ada di kelas rendah, di kelas 1, 2, 3 belum mendapatkan pelajaran IPS, mereka mendapatkan pelajaran IPS itu ada di kelas 4, mulai dari kelas 4, dan di situ juga untuk saya tambahkan sedikit misalnya, bagaimana? Enggak, maaf Bu, lagi ngobrol sama. Oh ya. Nah, untuk ya itulah kata saya, kalau memang kita diterapkan secara langsung terhadap anak, misalnya tadi yang saya bilang, mulai dari
hal yang kecil itu, misalnya mamamu dari mana, papamu dari mana, kebudayaannya apa, itu sudah mengenalkan, mengajarkan mereka. Lalu juga dengan agama, misalnya gini, karena misalnya kelas 1 itu misalnya ya, nggak apa-apa kita bilang aja di kelas 1, mereka nggak tahu dong, masih banyak yang tabu atau yang belum mengerti apa itu agama, kitab suci itu apa. Dengan mereka bertanya langsung atau mereka menjalankan kehidupannya secara beragama di rumah, otomatis dia akan tahu. Misalnya untuk saya sendiri beragama Islam. Nah, anak-anak saya akan saya suruh tanyakan kepada orang tuamu, bagaimana cara menjalankan ibadah di agama Islam. Terus apa hari rayanya, lalu juga bisa disebutkan kitab sucinya apa, itu juga udah termasuk dalam pembelajaran daring, karena memang dari rumah ya. Beda halnya dari sekolah, kalau dari sekolah udah tentunya banyak cara, dan juga bisa disetelkan saat kalau anak kecil itu kan lebih senang ke visual ya. Ya apa sih yang gambar tuh visual, benar kan ya? Nah, bisa disetelkan video-video tentang perjuangan, tentang apa yang misalnya dengan kartun-kartun begitu ya, biasanya mereka akan senang dan akan mudah dicerna. Seperti itu aja Kak Frista, tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Baik, Mineti, terima kasih Kak Frista. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya untuk yang sudah bertanya dan serta yang tadi teman-teman sudah tambahkan, terima kasih. Nambahkan jawaban dari teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.